Halo, saya Dian Amelia dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa sih itu benda-benda langit. Semua benda yang dapat kita lihat di langit adalah benda-benda langit. Benda langit diantaranya ada bintang, planet, satelit, asteroid, meteorit, dan juga komet. Nah, alam semesta terdiri dari berbagai galaksi dan juga materi di dalamnya. Nah, di samping saya sudah ada gambar komponen-komponen penyusun tata surya. Nah, komponen penyusun tata surya yang pertama ada matahari. Nah, matahari termasuk ke dalam kategori bintang yang menjadi pusat atau komponen utama dalam penyusunan tata surya. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di samping saya. Di sini ada garis-garis putih. Nah, garis-garis putih ini disebut dengan poros atau orbit, yang dimana semua planet yang mengelilingi matahari itu berputar sesuai dengan porosnya. Nah, diameter dari matahari sendiri berkisar sekitar 1,39 km, sedangkan masanya berkisar sekitar 330.000 kali dari massa bumi. Matahari menjadi sumber energi terbesar untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi, karena ia memberikan energi berupa cahaya dan juga panas. Selain itu, ia juga memberikan energi berupa sinar inframerah dan juga ultraviolet. Nah, kemudian ada komponen penyusun tata surya yang kedua, yaitu planet. Planet merupakan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Tidak hanya sebagai sistem tata surya, tapi planet juga salah satunya ada yang berfungsi untuk tempat tinggal bagi para makhluk hidup. Totalnya ada 8 planet. Yang pertama ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, dan Uranus. Nah, dulunya dalam sistem tata surya ada si Pluto yang jaraknya paling jauh dari matahari. Namun pada tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional menyatakan bahwa Pluto yang tadinya sebuah planet menjadi planet kerdil, dikarenakan Pluto ini tidak dapat mengorbit pada matahari. Ia tidak memiliki gravitasinya sendiri dan juga tidak berbentuk bola, sehingga Persatuan Astronomi Internasional menyatakan bahwa planet Pluto sudah hilang dari sistem tata surya. Nah, apakah teman-teman pernah berpikir mengapa warna dari planet ini bisa berbeda-beda? Ternyata warna dari planet ini bisa berbeda-beda dikarenakan lapisan dan juga permukaannya yang berbeda-beda pula. Contohnya adalah Merkurius. Nah, teman-teman bisa melihat warna dari Merkurius ini berwarna abu-abu gelap, yang dimana lapisan dari Merkurius ini terdiri dari kabut atau abu yang tebal dan permukaannya yang terdiri dari batuan. Nah, kemudian komponen penyusun tata surya yang ketiga adalah bintang. Nah, bintang ini merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya yang diterima. Nah, bintang ini bisa membentuk pola tertentu yang disebut dengan rasi bintang. Bintang memiliki energi dan juga ukuran yang berbeda-beda dapat kita lihat dari warnanya. Jika ia dominan berwarna putih atau biru, maka ia memiliki suhu yang lebih tinggi. Sedangkan jika ia berwarna orange atau kemerahan, ia memiliki suhu yang rendah. Nah, pada umumnya bintang ini berbentuk bola, namun ada juga yang berbentuk pipih dikarenakan perputaran yang lama sehingga massanya ini berkurang. Nah, untuk jumlah bintang sendiri terdiri dari banyak bintang yang berkisar sekitar 200 miliar triliun di alam semesta ini. Nah, kemudian komponen penyusun tata surya yang selanjutnya ada satelit. Nah, satelit ini merupakan benda langit yang dikirim melalui roket untuk mengorbit kepada planet. Nah, peran dari satelit ini berada pada bidang telekomunikasi, yang dimana ia membentuk sebuah jaringan untuk memperlancar jaringan di muka bumi. Jadi, jaringan yang dibentuk oleh satelit ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi seperti telepon, internet, ataupun televisi dengan baik. Nah, kemudian benda langit yang selanjutnya ada komet. Nah, komet ini merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari pada orbit yang lonjong. Nah, orang-orang umumnya mengatakan bahwa komet ini merupakan bintang berekor, namun sebenarnya komet ini bukan bintang berekor. Ia hanya seolah-olah berekor dikarenakan ujung dari komet ini atau ekor dari komet ini merupakan gas yang dimiliki oleh komet saat ia melewati matahari. Benda langit yang selanjutnya ada asteroid. Nah, asteroid ini merupakan benda langit yang bentuknya tidak beraturan, tidak seperti planet-planet yang lainnya yang berbentuk seperti bola. Asteroid ini berbentuk seperti serpihan batu dan berantakan atau tidak beraturan. Nah, jumlah dari asteroid ini bergelombol dan juga sangat banyak, berbentuk seperti sabuk.
Nah, fungsi dari sabuk ini sebagai pemisah antara planet besar dan juga planet kecil. Nah, kemudian ada meteorit. Meteorit ini merupakan batu-batuan kecil yang ada di angkasa sebesar batu kerikil, yang dimana ia melayang-layang dan juga bergerak cepat di angkasa. Tapi tidak seperti planet atau benda langit pada umumnya, meteorit ini tidak memiliki lintasan dan juga tidak mengorbit pada matahari. Nah, benda langit yang terakhir adalah bulan. Nah, bulan ini disebut sebagai satelit alami bumi. Ia berputar mengelilingi bumi, yang dimana faktanya bulan ini tidak berubah bentuk, namun ia hanya bergerak dan berpindah posisi, yang dimana sisi satu ia memancarkan cahaya dari matahari, sedangkan sisi lainnya tidak memantulkan cahaya dari matahari. Nah, karena adanya peristiwa ini, sisi bulan yang tidak disinari oleh matahari itu terlihat gelap dari muka bumi.